kabarnya Kak? Ya ini alhamdulillah eh, baik. Boleh kenalan dulu Kak? Oke oke boleh boleh. Silakan. Jadi perkenalkan nama saya Riko Aryansyah. Saya biasa dipanggil Riko. Saya jabatan di PSM. Alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua umum. Ya. Kak Riko dari jurusan apa? Oh ya, saya dari jurusan Administrasi Bisnis FISIP Unila. Angkatan? Angkatannya, oh ya angkatan 17. Ya. Oke. Kita langsung tanya-tanya aja ya Kak. Oke, boleh boleh. Mau tanya apa? Silakan. Eh, Kan Kakak ini ketua umum nih. Saya mau nanya, PSM itu UKM yang gimana sih Kak? Terus tujuan dibentuknya itu apa? Oke, paduan suara mahasiswa Unila atau PSM Unila itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang paduan suara. Jadi eh, output yang dihasilkan oleh PSM Unila itu ya bernyanyi, bernyanyi bersama-sama eh, dari berbagai macam suara yang berbeda. Itu ada suara sopran, alto, tenor dan bass itu. Terus tujuan dari PSM Unila didirikan, eh, kalau yang dulu itu adalah mendukung kegiatan kampus seperti upacara. Jadi Ya, PSM kan lebih mendalam ya? sering membawakan ya lagu-lagu kayak misalkan Indonesia Raya, terus Mengheningkan Cipta, pokoknya lagu-lagu yang mendukung di kegiatan upacara itu, gitu. Biasanya kalau di upacara gitu berapa lagu Kak nyanyinya? Biasanya sekitar 3 sampai 4 lagu gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi kan Unila itu kan banyak kan Kak UKM-KM. Nah, apa sih Ya, keistimewaan PSM? Apa sih keistimewaan PSM daripada UKM-UKM lain? Keistimewaannya. ya, keistimewaan PSM ya. Mungkin kalau menurut saya pribadi, keistimewaannya itu kita kayak ramean gitu. Ya, nyanyi aja ramean gitu kan. Men- Pokoknya setiap kegiatan kita ramean ya. Kayak misalkan ada galang dana, kita ramean, terus eh kita ramean. Pokoknya serba bareng-bareng lah. Soalnya dari bareng-bareng itu kita terlatih untuk kerja tim dan nantinya kalau misalkan nyanyi kita pun bisa lebih mudah karena udah sering bareng-bareng, udah klop gitu. Oh, kayak kekeluarganya kuat gitu ya. Iya, semacam itu lah. Lanjut. Nah, kalau program kerja tahunan, biasanya program kerjanya apa aja Kak? Ada apa aja di PSM? Oke, ya. Program kerja tahunan ya. Kalau Iya ya. setiap tahun itu biasanya PSM Unila ada annual konser atau konser, eh, Hmm. yaitu kita biasa membawakan sekitar 10 sampai 15 lagu gitu. Kegiatannya Dengan gimana? oh ya kegiatannya biasanya kita di luar sih. Kayak misalkan di auditorium RRI itu. Nah, kita sering ngadain di sana sih gitu. Dilaksanainnya biasanya bulan apa Kak? Kalau Dilaksanainnya menurut kapan? tahun yang sebelumnya itu sekitar ini waktunya tentatif sih sebenarnya kayak misalkan kayak 2 tahun yang lalu itu ada di April, terus yang tahun kemarin ada di bulan Oktober gitu. Oh, beda-beda Tergantung juga tiap ya. tahun sih. Beda-beda.
Terus program kerja lainnya Program selain kerja lainnya. hmm, Kalau program kerja kita lebih ke kayak misalkan latihan itu. Latihan kita rutin tuh kalau latihan. Itu hari Senin, Selasa dan Jumat gitu. Terus ada kegiatan atau program kerja kayak misalkan galang dana itu biasanya kita ada ngamen sih, ngamen sama jual keripik. Terus ada lagi kayak kegiatan kerohanian. Nah, kerohanian ini kayak kita eh, di waktu itu, di acara itu eh, kita berdoa bersama. Kayak misalkan yang Muslim kita ngaji bareng, berdoa bareng, yang non I ya menyesuaikan itu dipisah. Nah, dengan tujuan oke. untuk meningkatkan rasa religius kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus masih Kalau banyak lagi sih sebenarnya. Itu. kalau latihannya biasanya gimana jamnya? Pulang kampus apa Kalau sore latihan ya. apa gimana? Heeh. Iya, kalau latihan kita habis pulang kampus. Karena kan biar bisa datang semua kan. Kalau misalkan jam kampus ya masih ada yang kuliah jadi belum bisa ikut latihan gitu. Biasanya jam 5 normalnya gitu. Latihannya di ini ya, Geraha ya? Latihannya di Ya, Geraha. di Geraha bisa juga kadang-kadang di ruang atas, ruang sidang gitu. Lantai 2. Kalau oh ya. Kalau tahun ini program kerjanya yang udah terlaksana apa aja, Kak? Kalau kita tahun ini kan dilanda pandemik ya. Jadi serba harus menyesuaikan. Kayak semuanya dibikin online. Ya karena kan kondisinya lagi pencar-pencar gitu, ada di rumah masing-masing. Untuk itu Ya. program kerja yang sekiranya udah berlangsung itu seperti latihan online, terus ada Kalau latihan online gimana? Kalau latihan kualit. online caranya gimana? Oh, Latihan caranya online. kita Iya. ya kita gunain aplikasi Gmeet. Nah, jadi Oh, di situ ya soalnya cuma lewat itu bisanya buat ngumpulin gitu kan. Sama ada lagi ke quality time. Quality time itu ya buat refreshing lah kita bersama gitu. Biasanya main game dan lain-lain. Ada juga kerohanian eh, gitu sih. Terus mungkin danusan kita ada paid promote gitu. oke. Eh, Iya. PSM itu UKM U ya. Jadi apa namanya? Yang boleh jadi anggota itu umum atau orang tertentu gitu. Oh ya. Untuk siapa saja sih yang boleh masuk ke PSM? Nah, sebenarnya umum untuk mahasiswa Unila gitu. Khususnya mahasiswa Unila gitu kan. Uh, Oh, iya. untuk kriteria khusus sebenarnya yang penting bisa nyanyi tahu nada dan punya keinginan kuat buat berorganisasi gitu. Terus untuk sasaran utamanya tiap tahunnya itu lebih ke mahasiswa baru. Nah, tidak menutup kemungkinan mahasiswa yang tahun lalu, angkatan-angkatan yang eh, setahun lebih tua atau 2 tahun yang lebih tua yang ingin bergabung, silahkan gitu. Cuma untuk sasaran utama kita mahasiswa baru gitu. Mungkin sama kayak UKM lainnya gitu. Berarti kalau mau gabung PSM suaranya nggak harus bagus ya, Kak? Nggak harus bagus kan suaranya? Uh, ya, jadi di paduan suara ini kita nanti dilatih lagi. Ya, jadi kan Oh iya. kita dari background musik yang berbeda nih. Kayak misalkan yang suka nyanyi dangdut, nyanyi kondang di kondangan gitu kan. Suaranya beda-beda. Ada nyanyi pop, jazz, terus R&B dan banyak lagi gitu. Nah di PSM nanti kita dilatih ulang dari nol, dikasih tahu teknik nyanyi paduan suara itu gimana, vowelnya harus gimana gitu. Jadi biar kelihatan satu dan pokoknya suaranya sama deh kalau di paduan suara gitu.
Kalau kalau nggak bisa nyanyi sama sekali masih boleh ikut nggak? Kalau itu Masih bisa dilatih nggak? ya kembali lagi rasa ingin belajar dan kemauan ingin ikut berorganisasi gitu sih. Iya. Tadi ada yang tadi ada yang nanya di komenan. Kak, PSM Oh Unila ya. udah mulai open recruitment belum? Udah mulai belum, Oh Kak? ya. Biasanya kapan, Kak? Ya. Ya, biasanya kalau PSM Unila itu open recruitment eh, yang pasti menjelang PKKMB ya. Kayak program pengenalan kampus itu. Nah, untuk tahun ini insya Allah kita mulai buka di tanggal 7 September ini gitu. Nah, dari sekarang kita udah mulai kayak menggembor-gemborkan media bahwa kita lagi coming soon nih. Soon Hmm. kita mau buka pendaftaran gitu. Gitu sih. Ada yang nanya lagi nih, Kak. Kak, mau gabung PSM gimana caranya? Kasih tahu Kak caranya, Kak. Oke, caranya ya. Eh, caranya mudah banget sih sebenarnya. Nanti nanti kan PSM Unila buka pendaftaran tuh. Nah, jadi dari panitia mungkin ada persyaratannya yang harus dilengkapi. Mungkin Apa nanti tuh, Kak, persyaratan? kayak ya jadi kayak persyaratannya itu ngisi formulir. Nah, terus ya lebih ngisi formulir aja sih. Gitu, ngisi formulir. Iya. Formulirnya isinya apa aja? Data diri gitu ya, biodata. Iya, formulirnya itu sedikit spoiler dikit ya. Biar nggak bingung Iya, nanti boleh. kalau misalkan mau ngisi di sana kan. Hmm. Eh ya itu ada nama kayak biodata segala macam. Terus mungkin ada keahlian atau skill yang dimiliki kayak misalkan gitar. Oh ya, PSM juga bisa menerima orang-orang pintar alat musik gitu, bukan cuma vokal juga. Karena bakal apa ya, berguna juga di PSM gitu. PSM butuh orang-orang kayak gitu juga. Nah, skillnya apa tuh? Bisa menyanyi, bisa gitar atau bisa main piano atau keyboard. Berarti kalau misalkan nggak bisa nyanyi tapi bisa ada skillnya gitu boleh ya berarti? Bisa. Aduh. Aduh. Berarti kalau misalkan nggak bisa nyanyi tapi punya skill gitar, skill ini berarti bisa ya Kak masuk daftar. Bisa, bisa. Boleh, boleh, boleh Maaf, masuk. maaf suara saya kurang gede ya. Suara saya kecil nggak sih? Oh, udah kok, pas kok. Ini sorry tadi Iya. sebenarnya sinyalnya agak putus-putus gitu. Oh iya iya iya. Gitar. Oke, lanjut pertanyaan. Eh, untuk manusia. Kegiatan apa yang paling seru di PSM menurut Kakak? Kegiatan Oke, yang paling seru. kegiatan yang paling seru ya. Aduh, sumpah banyak banget sih kegiatan seru di PSM. Nggak tahu lagi nih. Apa tuh? Oke, dari yang seru-seru ini saya simpulin yang paling seru menurut saya yang pasti latihan dong gitu. Soalnya di latihan itu kita kayak bener-bener dilatih untuk pecah suara gitu. Terus kalau udah denger pecah suara tuh uh gitu. Kayak harmoni-harmoni suaranya itu kayak bikin hati gimana ya, kayak kelepek-kelepek gitu lah. Iya, saya pernah denger juga kok pas Gitu latihan. sih. Selain itu aja Selain berarti itu latihan aja. ada ya mungkin ada kayak galang dana juga kan nyanyi bareng-bareng tuh gitu. Itu seru juga. Oh, bentar. Tadi ada yang nanya nih, prestasi PSM di Unila apa aja, Kak?
Oke, Gimana Kak? prestasi PSM ya. Mm-mm. Untuk prestasi PSM yang paling apa ya bergengsi itu ada di tahun 2014 itu ke Barcelona. Ya, ikut ke kompetisi di Barcelona dan alhamdulillah di sana dapat gold medal atau medali emas gitu. Puji syukur deh gitu. Yang Kita bisa meraih prestasi di yang sana. ikut yang ikut ke Barcelona berapa orang Kak? Sekitar 40 orang. Oh 40. Itu nyanyinya berarti ini ya apa grup gitu ya nyanyinya? Iya, iya dong. Kita kan Bandung gitu. Nyanyi Oh iya deh. yang itu kayak ada nyanyi lagu-lagu folklore atau lagu-lagu daerah. Terus ada lagu-lagu kayak eh, lebih ke klasik mungkin ya klasik atau religi gitu. Oh, kalau ke Barcelona berarti lagunya yang dinyanyiin bahasa Inggris ya semua. Nggak harus bahasa Inggris sih. Jadi di paduan suara itu kayak kita belajar lagu segala bahasa deh kayaknya. Iya, soalnya ada bahasa Latin terus bahasa kayak Jerman juga kita belajar. Inggris oke, bahasa Indonesia oke, bahasa-bahasa daerah pun oke gitu. Pas itu pas di Barcelona nyanyinya berapa lagu Kak? Masih ingat nggak nyanyinya berapa lagu? Kalau berapa lagunya saya agak-agak lupa dikit deh. Mungkin sekitar Oh, 9 kayaknya deh. 9 lebih atau ini. itu bahasanya campuran semua. Ada Jerman juga atau gimana bahasanya? Yang dinyanyiin pas di Barcelona. Oh iya, iya benar. Hmm. Ada campurannya. Ada yang nanya lagi, eh Kak anak PSM nih cantik-cantik, ganteng-ganteng ya Kak? Iyalah, Iya, iyalah iya pasti. dong kan isi. Iya pastinya dong. Kan isinya cowok sama cewek gitu. Hmm. Itu ada yang nanya lagi, eh Kak waktu itu gimana sih bisa ke Barcelona? Ceritain dong Bisa Kak. ke Barcelona ya. Hmm. Ini sebenarnya kayak apa ya? Ya rasa ingin berprestasi dari PSM lah. Jadi PSM itu kayak eh mengukir prestasi yang lebih melebihi nasional kan atau internasional. Nah, terus kayak milih kompetisi ke sana. Terus itu perjuangannya tuh luar biasa sih kalau yang ke Spanyol itu. Emang benar-benar butuh banyak waktu, butuh banyak tenaga dan pikiran yang Latihannya disumbangin berapa? itu. Latihannya berapa minggu atau berapa hari Kalau latihan? latihannya ini kita kalau dimingguin banyak deh. Soalnya kita pasti berbulan-bulan sih kalau latihan ini. Sebenarnya kalau untuk tahu pastinya berapa bulan dulu itu saya kurang tahu pasti sih sebenarnya. Soalnya itu udah lama juga kan. Bentar. Gitu. Aku pernah lihat kakak PSM-nya ngamen. Aku kira ada konser artis. Iya tuh, kita kalau ngamen emang menggelegar kayak konser-konser punya artis gitu kan. Ya buat menarik perhatian audiens gitu kan. Kalau menarik kan insya Allah hasilnya ya gitulah. Eh, Kalau prestasi terkininya apa aja kak? Yang baru-baru ini, prestasi yang baru-baru ini. Untuk prestasi yang terbaru mungkin ya. Ya, iya, Ya, iya. kalau prestasi terbaru kita di tahun 2017 eh, ikut kompetisi di Semarang yaitu di Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang gitu.
eventnya namanya Sugija Pranata Choir Festival. Nah, untuk di situ kita berhasil menyabet 2 medali. Medalinya medali silver untuk kategori mix dan sakra gitu. Terus Pas ada lagi, ya. ya ada satu lagi itu di Fransiskus Bandar Lampung. Ya, jadi di Ya. situ alhamdulillah PSM Unila berhasil masuk ke Grand Prix. Grand Prix itu kayak semacam finalnya di paduan suara gitu. Hmm. Di situ nyanyi berapa lagu, Kak? Banyak juga ya? Kalau yang di Semarang, Semarang itu ada 9 lagu. Pernah nggak sih, Kak? Kan latihan itu kan sering, terus nyanyi terus gitu. Pernah nggak sih sampai suaranya habis gitu, sakit tenggorokan mungkin atau apa? Pernah nggak Oh ada ya, anggotanya? kalau itu kayaknya ada deh. Jadi setiap nggak semuanya sih sebenarnya, mungkin ada di beberapa orang. Nah sebenarnya untuk suara yang habis atau serak habis itu ya, habis nyanyi, biasanya karena teknik vokalnya kurang benar, kayak penempatan bersuaranya gitu. Sebenarnya di paduan suara udah dikasih teknik, ya tekniknya itu udah berstandar loh. Itu untuk seluruh dunia. Ya teknik itu emang dikhususin buat kita nyanyi itu nggak habis suaranya gitu. Karena penempatannya kita di atas ini, kita lebih menggunakan vokal vokal kepala namanya gitu. Jadi di sini ibaratkan ada apa ya, kayak ruang gitulah, itu sih. Pokoknya lebih Jarang ya pakai berarti. suara atas dan ini. Ya nggak jarang juga sih, mungkin ada. Nah sebenarnya kita ada teknik juga buat suara-suara yang suka habis gitu kan. Nah kita Hmm. bisa minum air jahe dan minum air hangat gitu. Kalau misalkan nih Hamin satu anggotanya ada yang ini suaranya habis gitu, padahal Hamin 1 lomba gitu. Terus gimana, Kak? Orangnya digantiin atau gimana? Ya jadi untuk itu kan ada antisipasinya tuh. Kita biasa apa ya, berangkat kompetisi itu mesti ada cadangan lah ya buat jaga-jaga. Jadi ntar kalau misalkan eh, suaranya habis tuh, yang penyanyi aslinya atau penyanyi itu main vokalnya, ya itu bisa diganti. Atau kalau misalkan itu kan kayak beda-beda suara kan ya. Kalau misalkan yang habis nggak tentu, ya mungkin kita lanjut aja tanpa yang suara habis itu gitu. Oh, bisa ya, masih bisa ya. Iya masih bisa. Ada yang nanya nih, Kak, ada kemungkinan lagi nggak ikut kompetisi ke Barcelona? Kalau itu doain terus PSM Unila ya, supaya ya PSM Unila bisa berangkat terbang ke Barcelona lagi gitu. Itu mohon dukungan dan pokoknya doa yang sebanyak-banyaknya deh gitu. Dukung terus ya. Iya, Kak. Kak, apa nih? Kalau PSM harus good looking, ayo kita mundur bareng. Apa ini? Oh ini, Kak mau ngamen ala-ala anak Jogja gitu nggak? Kalau ngamen biasanya di mana sih, Kak? Kalau ngamen Iya, biasanya di kalau mana? Galang Dana ngamen, ya itu kita biasa di rumah makan gitu. Kayak misal saya kasih contoh, kayak di Geprek, Mister Geprek, terus di Bakso Masion, ada juga Bakso Sony, terus Bebek Belur gitu. Lebih ke rumah makan gitu sih. Makanya Biasanya sering banget nih temen-temen kayak jumpain PSM Unila nyanyi di rumah makan gitu kan, rame-rame gitu. Gitu. Karena emang kita biasanya nyari yang dana tempat rame.
Biasanya dananya disalurin Ya, kemana, Kak? Ke untuk galang dana itu, ya, ya. jadi galang dana itu kayak sistem danusanya PSM. Kayak misal PSM mau berangkat, ada kegiatan ini, kompetisi atau konser, ya kita salah satu penyumbang dananya dari situ gitu. Tahun Gitu depan ke sih. Barcelona lagi nggak, Kak? Doain aja ya. Sumpah ini kita butuh dukungan nih. Eh, Kak mampir ke Camp Nou nggak? Apa itu? Kak mampir ke Camp Nou nggak? Apa itu? Camp Nou itu apa? Camp Nou. Enggak. Ada apa aja ya? Bentar, Kak. Oh iya, ini di PSM ada divisi apa aja, Kak? Oke, sekarang kita perkenalan divisi PSM ya. Iya, Jadi di boleh-boleh. PSM itu ada divisi yang pertama itu ada divisi latihan. Nah, tugasnya divisi latihan ini ya pasti ngelatih dong, ngelatih setiap anggota atau penyanyi untuk meningkatkan kualitas atau teknik berpaduan suara, bernyanyi paduan suara gitu. Terus ada yang kedua itu divisi latihan. Divisi latihan, sorry. Divisi perlengkapan. Nah, jadi divisi perlengkapan ini ya, divisi perlengkapan ini bertugas untuk mendukung kinerja dari divisi latihan. Lanjut, Kak. Ya, untuk mendukung divisi latihan. Jadi kayak misal Hmm. menyiapkan tempat latihan, menyiapkan alat-alat latihan dan lain-lain. Terus ada yang ketiga itu divisi danus atau dana dan usaha. Ya udah bisa ditebak lah ya, danus ini ngapain? Ya, dana dan usaha. Terus ada lagi? Ada divisi lagi? Masih ada lagi nggak divisi? Tiga ya berarti. Sorry sinyalnya agak susah. Iya, iya. Terus ada divisi humas yang kamu Nggak ada sih. si humas di UKM lain. Jadi divisi humas ini ya untuk menjalin relasi antar eks. Iya. Aduh. Tadi kan ada divisi latihan. Itu pelatih. Biasanya pelatih nyanyinya siapa, Kak? Wah, maaf sinyalnya susah. Maaf sinyalnya susah. Oke, ulangi ya. Tadi kan ada divisi latihan. Kak, mau tanya dong. Eh, halo. Macet nggak sih? Halo. Halo, masih denger nggak, Kak? Masih kedengeran nggak? Ya maaf ini sinyalnya hilang tadi. Iya, saya juga. Saya juga. Ini buat pemirsa nih denger sampai mana nih? Tadi sampai divisi Danus. Oh Danus ya? Oke, ya Iya. Danus. Danus udah tahu lah ya. Eh, Iya. tugasnya buat nyari dana atau mendukung pendanaan dari PSM Unila. Eh, buat informasi nih, jadi PSM Unila punya
IG jualan. Nama IG-nya itu choirism.id. Nah, di situ teman-teman bisa nyari produk ini ya. Produk-produk kayak misalkan pernak-pernik, semacam baju, kaos dan lain-lain yang apa ya bermotif musik gitulah gitu. Mungkin bisa dicek nanti. Ada jadi promosi. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ya, masih. Hmm, Terus ada divisi humas. Divisi humas ya sama lah ya. Untuk humas itu menjalin relasi antar eksternal UKM dan internal UKM gitu. Terus ada lagi divisi PSDM. Divisi PSDM ini tuh. adalah divisi yang mengatur atau mengurusi lah bahasanya mengurusi anak-anak atau anggota dari PSM Unila Biasanya ngurusin gitu. gimana? Apa aja yang ngurusin? Biasanya yang diurusin apa aja, Kak? Yang contoh ngurusinya itu ya kayak misalkan merekrut, terus melatih, itu maksudnya melatih itu melatih keanggotaan ya, kayak mengkader lah bahasanya. Terus habis itu ya kalau udah jalan tinggal memperhatikan tiap personal gitu sih, lebih Hmm, memerhatikan personality anggota. oke. Eh, masih ada lagi nggak? Oke, divisinya Masih ya. ada? Hah? Iya udah. Udah. Oh, tadi kan ada Oh, divisi satu lagi, satu latihan. lagi. Satu lagi divisi. Sorry. Apa? Sorry ya semua. Yang satu ini aduh, divisi kesekretariatan. Ya, divisi Sekretariat kesekretariatan apa? ini ya itulah. PSM Unila kan ada sekret tuh di lantai Hmm, satu Geraha Mahasiswa Unila. Ya, itulah yang ngurusin anak anak kesekretariatan. Ya. berarti dia yang bersih-bersih sekret gitu ya, Kak? Oh iya. Sebenarnya kalau bersih-bersih itu kita ada sistem Hmm. piket sih. Jadi semua Oh, anggota turut membersihkan sekret bersama-sama. Cuma emang nggak ada cuma. agenda agenda bersih-bersih yang gede, yaitu kayak ngeluarin barang-barang dalam sekret. Nah itu namanya bedah sekret. Kayak kita membersihin total sih dari seisi sekret itu. Biasanya bersih-bersihnya berapa bulan sekali, Kak? Berapa minggu sekali? Apa berapa bulan sekali? Ya, nggak ada sinyal. Aduh, halo. Nggak ada sinyal ya? Halo? Kak, nggak ada sinyal ya? Sorry, sorry, sorry. Ini putus lagi tadi. Aduh, sorry, sorry ya. Ya, iya, iya. Oh iya, tadi saya nanya, biasanya kalau bersih-bersih sekret berapa minggu sekali, Kak? Oh, kalau bersih-bersih sekret itu Bersih-bersih biasanya sekretnya. 3 bulan sekali sih itu. Oh iya. Iya, itu jangka jangka panjang sih kalau bedah sekret. Mungkin setahun itu bisa terlaksana 2 sampai 3 kali gitu. Ya. Gitu sih. Kan tadi ada divisi latihan kan, Kak? Iya. Kan tadi ada latihan. Nah, biasanya pelatih pelatih PSM tuh siapa sih, Kak? Yang latih nyanyi gitu ada pelatihnya khusus nggak? Oke, untuk pelatih khusus sebenarnya kita ada pelatih dari divisi latihan itu. Jadi divisi latihan semua anggotanya emang dikhususin buat ngelatih para penyanyi. Nah, cuma untuk pelatih apa ya expertnya atau khususnya lah benar pelatih khususnya itu kita ada pelatih dari Bandung gitu.
Ya, Iya juga. beliau emang udah terkenal sebagai pelatih paduan suara gitu. Emang udah Iya. berkecimpungnya di paduan suara. Oke. Ada yang nanya, kak, kak apa itu? Pernak-perniknya kurang. Bentar. Kak mau paid promote usaha PSM nggak? Ada yang nanya kayak gitu. Maaf, maaf. Oh, nggak ada sinyal ya? Iya, maaf. Gimana, gimana? Enggak benar. Eh, kalau event terbesar yang pernah diadain PSM apa kak? Terus kapan di ininya? Event Bulan. terbesar ya? Iya, yang pernah diadain sama Kalau event PSM. terbesar sih, em, kita lebih ikut kompetisi gitu sih. Kayak ngikut event orang gitu kan. Untuk yang terbesar sejauh ini ya yang ke Spanyol itu, yang ke Barcelona. Ya, Oh, ini kan biasanya kalau PKKMB itu kan UKM kan kan ada ini kan show up UKM. Nah, kan karena situasi sekarang kan lagi pandemi. Terus rencananya show up PSM tahun ini gimana, Kak? untuk show up ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau untuk show up kan sistemnya tahun ini kan melalui video. Per Mm-mm. UKM punya video masing-masing, dan untuk PSM Unila itu kita lebih menampilkan penampilan kita sih, kayak penampilan atau cuplikan dari kompetisi yang pernah kita ikutin gitu, Oke. Itu aja berarti. gitu sih. Konsepnya berarti kayak gitu ya, Kak? Uh-uh. Ya, konsepnya mungkin ada perkenalan pengurus, terus penjelasan fungsi dan tugas, dan disusul sama penampilan-penampilan PSM Unila. Kalau sampai sekarang anggota PSM ada berapa sih, Kak? Anggotanya udah berapa? Dari yang Untuk anggota, kita ada sekitar 40 anggota. Oh, Iya, berikut sama pengurusnya itu. oh iya ya. Hmm, teman-teman masih ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh komen ya kalau mau nanya lagi. Hmm, sejauh ini persiapan show up-nya udah ini udah udah mateng belum Kak? Aduh, nggak ada sinyal. Halo? Eh, sejauh ini persiapan show up-nya udah gimana Kak? Udah berapa persen? Kira-kira. Untuk persiapan show up ya, Mm-mm. alhamdulillah untuk persiapan show up atau video dari PSM Unila itu udah selesai gitu. Jadi tinggal penayangan aja sih. Ya, tinggal eksekusinya nanti. Kak, tesnya sistemnya gimana Kak? Katanya ada. Oh, Kak, tesnya sistemnya gimana Kak? Katanya ada tes. Kalau mau jadi anggota baru ada tesnya ya Kak? Oh iya, ada dong. Jadi untuk anggota baru itu nanti ada tahapan audisinya. Audisi itu eh, untuk peserta itu wajib membawakan atau menyanyikan lagu
Gimana? Ya, nanti untuk peserta itu membawain lagu-lagu yang kemudian bakal dinilai dari juri vokalnya. Nah, habis itu ada tahap wawancara. Wawancara ya kita tanyain kesiapannya untuk ikut PSM Unila gitu sih. Biasanya suruh nyanyinya berapa lagu, Kak? Tesnya itu berapa lagu? Untuk lagunya Hmm. itu satu lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Nah, terus yang satunya lagi itu lagu pilihan dari pesertanya. Bisa nyanyi dangdut, Oh ya. pop, dan lain-lain gitu lah. Iya. Yeah. Eh, Kak, nyanyi dong, Kak. Biar dilihat. Nyanyi dong, Kak. Gimana? Aduh, Satu lagu aja. suruh nyanyi nih jadi. Uh, Iya. Waduh, nyanyi apa ya saya ya? Se Ini deh, sedikit aja nggak apa, sedikit aja nggak apa. dikit aja ya. Ya, boleh, boleh. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Udah, segitu aja. Ini berasa kayak dinyanyiin. Bu, buat yang mau ini, mau ngeliat video kita nyanyi bisa cek di IG PSM Unila. Ya, Oke. selengkapnya di sana. Teman-teman, teman-teman ada yang mau request nggak? Sebelum ini nih, sebelum terakhir nih. Lagi dong, Kak, tuh, Kak. Satu lagi, Kak. Satu kali lagi, Kak. Boleh request lagu apa coba? Silakan. Apa ya? Apa dong? Apa sih? Ini aja deh. Ini saya lagi nyanyi lagu apa? Lagu choir aja ya mungkin ya. Ya, 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 boleh. Lagu ini deh Mengheningkan Cipta awalnya aja. Oke. Dengar seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara. Dah, itu. Kalau kayak gitu pakai teknik apa itu, Kak? Jadinya. Ya, kalau itu teknik nyanyi choir sih. Jadi suaranya kayak ala-ala seriosa gitu. Kayak oh gitu. Oke. Masih ada yang mau nanya lagi nggak nih? Lagu Mas Sunila. Bener. Oke, terakhir nih ya. Terakhir. Boleh kasih closing statement, Kak? Dari Kakak buat nutup malam minggu bersama Teknokra ini. Boleh, Kak? Oke. Saya ngasih pesan-pesan aja ya mungkin ya. Ya, boleh. Jadi buat para pemirsa malam hari ini kan lagi musim pandemik nih. Tetap jaga kesehatan, terus jalani aktivitasnya sesuai protokol, selalu cuci tangan, jaga kebersihan lah pokoknya. Jangan pola makan supaya sehat selalu. Amin. Dan buat mungkin sebagian besar ada anak-anak PSM ya audiensnya. Ya. Tetap semangat, jalani kegiatannya dengan sepenuh hati. Pokoknya semangat, semangat, semangat. Jangan malas-malas ikut agenda. Oke, gitu. Cukup. Makasih. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton malam minggu kali ini. Makasih juga buat Kak Riko
yang udah menyempatkan waktunya buat ngobrol di sini. Makasih Kak. Iya, makasih Eh, Teknokradio. saya Dia Prastiwi. Saya minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata Kak. Saya Dia Prastiwi, pamit undur diri. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.